Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah, bersama Wafa tetap ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan materi kita Wafa 5. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aghliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Di sini Wafa, di sana Wafa, di mana-mana belajar Wafa. Di rumah Wafa, di sekolah Wafa, di mana-mana belajar Wafa. Nah teman-teman, sebelum Ustazah masuk ke materi, Ustazah akan bercerita terlebih dahulu. Judulnya Nabi Muhammad dan Nenek Peluda. Tersebutlah seorang perempuan tua yang suka menghina Nabi Muhammad. Setiap kali Nabi Muhammad melintasi di depan rumah nenek tersebut, nenek itu selalu meludahi Nabi Muhammad dengan mengejek. Setiap Nabi Muhammad lewat, nenek itu meludah. Nenek itu sangat benci sama Nabi Muhammad. Bahkan hampir setiap hari nenek itu meludahi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya. Suatu kali ketika Nabi lewat di depan rumah nenek itu, perempuan itu tidak lagi meludahinya. Sosoknya pun tidak kelihatan. Nabi pun penasaran. Akhirnya Nabi bertanya kepada si Fulan, "Wahai Fulan, apakah engkau tahu kemana nenek itu pergi?" Si Fulan tersebut kaget. Nabi Muhammad yang selalu setiap hari diludahi kok malah bertanya. Tapi si Fulan tidak berpikir panjang. Si Fulan pun menjawab, "Wahai Muhammad, nenek tersebut sudah beberapa hari ini terbaring sakit di rumahnya." Nabi pun sedih. Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad mengangguk-angguk dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju Ka'bah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekembalinya dari beribadah, Nabi Muhammad mampir ke rumah nenek tersebut. Ketika mengetahui dirinya dijenguk oleh orang yang tiap hari ia ludahi, nenek itu menangis. Di dalam hatinya, nenek tersebut berkata, "Betapa luhur budi manusia ini. Meskipun aku ludahi tiap hari, tapi dialah orang yang pertama menjengukku," kata si nenek tersebut.
Kemudian nenek itu pun bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau menjengukku, padahal tiap hari aku meludahimu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku yakin engkau melakukan itu karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya lagi." Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, nenek ini menangis lagi. Dadanya sesak, tenggorokannya tercekat, sakit seperti orang yang tidak bisa ngomong karena nangisnya itu terlalu sampai tidak bisa ngomong. Akhirnya setelah dia bisa mengatur napasnya, dia berbicara lagi. "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi, aku mengikuti agamamu." Akhirnya saat itu juga nenek tersebut mengucapkan kalimat 2 syahadat. Akhirnya nenek tersebut masuk Islam karena kesabaran Nabi Muhammad. Nah, itu teman-teman ceritanya hari ini. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Yaitu kita harus mencontoh kesabaran Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad diludahi, tapi Nabi Muhammad tidak marah, tidak dendam, dan tidak membalasnya. Malah Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan. Jadi kita harus bisa mencontoh Nabi Muhammad yang sabar. Meskipun kita disakiti teman atau dijahilin teman, kita tidak boleh membalasnya dan juga tidak boleh dendam. Ya, kita harus memaafkannya. Nah, itu teman-teman hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. Marilah kita lanjutkan masuk ke materi kita, yaitu Wafa 4 halaman 4. Nah, di halaman 4 kita membahas tentang mim tasydid. Ya. Video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan, yaitu di halaman 2. Di halaman 2 di sini sudah dijelaskan setiap nun tasydid, mim tasydid membacanya dengung. Ya. Jadi setiap nun tasydid, mim tasydid membacanya dengung. Nah, di halaman 4 kita akan belajar tentang membaca mim tasydid. Jadi sama dengan nun tasydid, mim tasydid membacanya juga mendengung. Panjang dengungnya berapa? Sama seperti nun tasydid, yaitu 3 ketukan. Kita bisa menggunakan 4 jari untuk menghitung ketukannya. Saya beri contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma. Kita ulangi lagi. Jadi ketika mengucapkan jarinya jangan ditekuk dulu. Kita ucapkan terlebih dahulu, baru jari kita tekuk sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, ketika jari keempat kita sudah mengucapkan ma. Contoh, amma, amma, amma. Sudah paham teman-teman? Sudah baca yang baris di bawahnya. Nah, saya ingatkan lagi, nadanya untuk 3 bacaan berarti nadanya menggunakan datar, naik, turun. Datar, datar, naik, turun. Ketika ada 2 bacaan, maka kita nadanya menggunakan 2 nada, yaitu datar dan turun.
Kembali lagi ke baris pertama. Summa, kayak jari ya. Teman-teman jangan terlalu lama mengucap dengungnya. Jangan sampai summa, itu juga terlalu lama ya. Jadi hanya 3 ketukan, jangan 5. Summa, atau teman-teman menghitungnya terlalu cepat. Summa, jadi nggak tahu itu berapa. Hanya pakai 4 jari saja. Summa, mimma, fasamma, falamma, faummuhu, fa'atamma, ummiha, tusamma, halumma, mimma yamkuruna, amma yasifuna, falamma habaruhu, mimma yashtahuna, summa yuhyikum wa tusamma salsabilan, amma ya'maluna, fa ummuhu hawiyatun. Ya, seperti itu. Ustazah ulangi lagi. Jadi menghitungnya jangan kebanyakan, jangan terlalu lama, dan juga jangan terlalu cepat. Atau teman-teman kadang biasanya juga terlalu cepat. Summa, jadi nggak tahu. Jadi pelan-pelan, 1 ketukan. Tek, tek, tek. Nah, itu ya. Ustazah ulangi lagi. Amma, amma, summa, mimma, fasamma, falamma, faummuhu, fa'atamma, ummiha, tusamma, halumma, mimma yamkuruna, amma yasifuna, falamma habaruhu, mimma yashtahuna, summa yuhyikum wa tusamma salsabilan, amma ya'maluna, fa ummuhu hawiyatun. Shadaqallahul azim. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Sudah paham ya? Di rumah dicoba dipraktekkan pakai 4 jari. Atau kalau sudah bisa, sudah merasa sudah pas tanpa jari, tidak apa-apa. Yang penting panjangnya, lamanya 3 ketukan. Ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa selesai mengaji.
abata. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Jangan lupa belajar di rumah, membantu orang tua, dan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.